Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, teman-temanku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita baca Ad-Darsus Tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Oke. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan dikenalkan dengan dua jenis isim. Ya, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Jadi pembagian isim itu memang ada banyak ya teman-teman. Jadi berdasarkan umum dan khususnya itu terbagi menjadi dua. Ada isim nakirah dan isim ma'rifah. Seperti pada contoh berikut. Baitun al-baitu. Ya, kita perhatikan di sini. Kata baitun ini termasuk jenis isim nakirah. Ya. Isim nakirah itu adalah isim yang masih umum. Ya. Jadi kita ambil definisi yang secara sederhana saja ya, karena kita masih pemula. Jadi kalau dikatakan apa itu isim nakirah? Isim yang masih umum. Ya, belum tertentu, belum khusus gitu. Contohnya baitun. Tandanya apa? Tandanya ada tanwin pada kata tersebut. Ya, kata baitun kita perhatikan harokat terakhirnya yaitu bertanwin. Oke, paham ya? Kemudian isim ma'rifah ya. Contohnya di sini al-baitu. Ya, yang tadinya baitun ini isim nakirah, ketika kemasukan alif lam menjadi isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Adalah isim yang sudah tertentu, sudah khusus gitu ya. Ya. Tandanya ada alif lam. Ya. Ketika ada alif lam pada kata tersebut atau masuk alif lam pada kata tersebut yang bertanwin tadi, otomatis tanwinnya hilang. Jadi kita baca al-baitu, bukan al-baitun. Gitu ya. Jadi tanwin dengan alif lam itu nggak bisa bersatu gitu. Mereka berdua nggak bisa bersatu. Oke teman-teman, secara sederhana kita telah mengetahui ya, isim nakirah yaitu isim yang masih umum ya, cirinya yaitu ada tanwin. Kemudian kalau isim ma'rifah, isim yang sudah khusus, sudah tertentu. Baitun kita katakan rumah gitu, tapi rumahnya masih umum, ya kan? Atau bisa kita terjemahkan sebuah rumah, ya, rumah yang mana gitu loh. Tapi kalau sudah ada alif lamnya, al-baitu, berarti rumah itu sudah tertentu, sudah diketahui oleh lawan bicara kita atau yang berbicara begitu. Misalnya di dalam kelas ya, kita mau bilang kelas yang sekarang kita ada di dalamnya, berarti kita katakan al-faslu, bukan faslun gitu. Karena sudah tertentu, kita ambil kata yang sudah tertentu gitu. Oke, contohnya di sini. Qalamun, ya, qalamun isim nakirah, berarti bulpennya masih umum, entah bulpen siapa begitu ya. Kemudian al-qalamu, artinya bulpen dan sudah tertentu. Misalnya saya pegang bulpen, berarti al-qalamu, pulpen yang saya pegang gitu loh. Jadi untuk memudahkan pemahaman teman-teman ya, dalam penerjemahan ya, kalau isim nakirah kita terjemahkan dengan sebuah rumah, contohnya di sini baitun ya. Tapi kalau al-baitu rumah itu, maksudnya sudah tertentu. Gitu. Kemudian contoh berikutnya kitabun ya, sebuah buku. Tapi kalau al-kitabu buku itu ya. Sebenarnya nggak usah pakai kata itu, yang penting teman-teman ini sudah paham kalau ada alif lamnya itu berarti bukunya itu sudah tertentu gitu loh ya. Jamalun ya. Jamalun artinya apa? Unta ya.
Al-jamalu ya unta atau unta itu sudah tertentu gitu loh. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Insya Allah mudah kan? Nah, di sini ada susunan kalimat sederhana ya. Oke, kita baca. Al-qalamu maksurun. Ya, artinya pulpen rusak. Jadi pulpen yang sudah tertentu. Nah, pulpen itu rusak. Jadi kata itu yang saya pakai dalam penerjemahan ini untuk membantu teman-teman ya untuk memahami ya bahwasanya kata yang kemasukan alif lam itu sudah tertentu. Meskipun tidak ada isim isyarah dalika. Dalika kan artinya itu. Ya. Jadi kita terjemahkan yang ada alif lamnya itu pakai itu ya. Ya, al-qalamu maksurun. Ya. Pulpen itu rusak ya. Perhatikan susunannya ya. Ini namanya susunan mubtada khobar. Nanti pada pelajaran berikutnya kita akan bertemu dengan materi mubtada khobar. Kemudian berikutnya al-babu maftuhun. Ya. Pintu itu terbuka. Ya. Jadi kalau kita di dalam kelas kita ingin bilang ya kepada teman kita bahwasanya pintu di dalam kelas itu terbuka, berarti kita gunakan kalimat ini. Al-babu maftuhun. Ya, jadi al-babunya kita pakai alif lam karena sudah tertentu kan pintu di dalam kelas itu. Jadi bukan kita gunakan dengan isim nakirah babun maftuhun. Nanti artinya bisa beda, ya. Itulah uniknya bahasa Arab. Oke. Paham ya teman-teman? Kemudian al-waladu jalisun, ya, anak kecil itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan Pak Guru itu berdiri. Ya, mudarris itu Pak Guru. Ya, kalau Bu Guru bagaimana? Tinggal tambah tamarbutoh. Mudarrisatun. Tapi nanti itu ada pelajarannya ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Al-awwalu nomor 1 ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ya. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Nomor 2, atsani al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Ya. Himar apa teman-teman artinya? Oke, keledai ya. Keledai itu kecil dan kuda itu besar gitu. Atsalis yang ketiga, al-kursiyu maksurun. Ya, pada kata al-kursi ini ada ya-nya di sini ya. Kursi itu rusak. Maksurun itu kan bisa patah ya. Kita sesuaikan aja penerjemahannya ya. Rusak juga kan bisa. Kemudian ar-rabi yang keempat, al-mindilu wasikhun. Ya, sapu tangan itu kotor. Wasikhun ini artinya kotor. Kemudian nomor 5, al-khamid, al-ma'u baridun. Ya, air itu dingin. Bisa dipahami ya teman-teman? Mudah insyaallah. As-sadis yang keenam, al-qamaru jamilun. Ya. Qamar apa artinya? Al-qamar bulan. Oke, bulan itu indah. Ini contoh ini teman-teman ya. Contoh kalimat sederhana ini kalian hafalkan polanya. Jadi ketika kalian membuat kalimat yang bentuknya seperti ini, pulpen itu rusak ya, rumah itu terbuka, berarti depannya harus ada alif lam dan di belakangnya ada tanwin. Ya, kalian tinggal cari apa katanya saja di dalam kamus. Ya, contohnya nomor 7 ini. Misalnya kita ingin membuat kalimat yang berbunyi rumah itu dekat. Berarti kita tinggal cari rumah dalam bahasa Arab itu apa. Kemudian dekat itu dalam bahasa Arab itu apa. Ya, tinggal kita kasih masuk di depannya. Ya, itu harus ada alif lam. Kemudian di belakang kata yang kedua itu harus bertanwin, begitu ya. Adapun susunan kalimat ini masuk dalam susunan mubtada khobar itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Ini secara sederhana. Jadi hafalkan ya teman-teman. Ya, hafalkan. Biar membantu teman-teman semua untuk bisa membuat kalimat begitu. Oke. Kita baca yang berikutnya. Nomor 7, al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh ya.
Qorib. Ya, kemarin isim isyarah lil qorib. Pakai ya di sini ya. Untuk yang dekat, gitu kan. Ba'id itu jauh artinya. Kemudian yang ke-8, ats-tsamin, al-hajaru tsakilun wal waraku khafifun. Ya, ini artinya ini bacanya khafifun ya. Tidak begitu jelas, tidak apa-apa. Artinya batu itu berat ya, wal waraku dan daun itu, warok itu bisa daun juga atau kertas juga bisa ya, ringan gitu. Wal waraku khafifun. Kemudian yang ke-9 ya, at-tasi' al-labanu harun. Ada tasjidnya itu, perhatikan ya. Susu itu panas. Al-ashir yang 10, al-qamisu nadhifun. Ya, kemeja itu bersih. Ya, nadhifun, lawan dari wasikhun. Oke, ilahuna. Ya, fahimtum teman-teman semua? Faham? Alhamdulillah, mudah ya. Jadi kita dikenalkan dengan dua isim. Ada isim nakirah, yaitu yang masih umum, tandanya ada tanwinnya. Kemudian isim ma'rifah, yaitu sudah tertentu, sudah khusus, tandanya apa? Ada alif lam. Dan ketika alif lam masuk ke dalam isim nakirah, maka tanwinnya hilang. Ya, jadi tanwin dengan alif lam tidak bisa bersatu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita baca tamarinu. Ya, tamarinu ini artinya latihan-latihan. Kata ini jamak dari tamrinun. Kalau tamrinun itu kan artinya latihan. Ya, tamrinun latihan. Jenisnya kata tunggal ya, isim mufrad. Kalau tamarinu ini kata jamak ya. Jamak dari tamrinun. Kenapa tamarinu tidak ditanwin? Karena dia polanya itu mafa'ilu. Jadi setiap kata yang polanya mafa'ilu seperti tamarinu, kata tersebut tidak bertanwin ya. Itu sudah kaidah teman-teman. Contohnya apa? Jamak dari masjidun. Ya, masjidun itu kan mufradnya. Jamaknya masajidu. Masajidu ya, masajidu. Ya. Mafa'ilu sama mafa'ilu. Pokoknya wazan yang bentuknya mafa'ilu sama mafa'ilu pakai ya sukun itu tidak ditanwin. Ya, seperti makatibu. Ya, jamak dari maktabun. Ya, itu juga tidak ditanwin. Ya, diingat-ingat ya teman-teman kaidahnya. Oke, perintahnya. Iqra' waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah disertai dengan meletakkan harokat pada akhir kata tersebut. Jadi teman-teman diminta untuk baca, ya kemudian meletakkan harokatnya. Baca dan tulis begitu. Tapi kita baca saja ya. Oke, masjidun, al masjidu. Nah, kalau nggak ada alif lamnya berarti kita baca tanwinnya begitu ya. Jangan ragu ya, karena kita udah tahu ilmunya. Jadi dengan pede kita katakan masjidun begitu. Kalau ada alif lamnya, al-masjidu, tanwinnya hilang. Al-ma'u, ma'un. Al-baitu, babun. Ya. Qalamun, al-qalamu. Al-kalbu, kalbun. Komisun, waladun. Al-hajaru, al-waladu. Himarun, al-himaru. Ya. Al-hisanu, hisonun. Nah, begitu ya, itu melatih teman-teman aja ya. Ya, untuk mengingat kembali mana yang isim nakirah, mana yang isim ma'rifah dengan kaidahnya. Kalau alif lam masuk ke dalam isim nakirah, maka tanwinnya hilang. Ya. Tamrin tsani yang kedua ya, latihan yang kedua. Iqra' waktub, baca dan tulislah. Oke, teman-teman bisa baca juga ya. Yang pertama, al-awwalu al-maktabu maksurun. Ya, artinya apa ini? Ya, meja itu rusak. Yang kedua, al-mudarrisu jadidun. Ya, al-mudarrisu jadidun. Pak guru itu baru. Kemudian yang ketiga, al-qamisu wasikhun. Kemeja itu kotor.
Yang keempat, al-labanu baridun, susu itu dingin. Yang kelima, al-khamis, al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Ya. Yang keenam, al-hajaru kabirun, batu itu besar. Kemudian yang ketujuh, as-sabi', al-labanu baridun wal ma'u harun, susu itu dingin dan air itu panas. Oke, yang kedelapan, ini kursornya agak susah nih. Ya, al-imamu jalisun wal mudarrisu wakifun. Ya, imam itu duduk dan pak guru itu berdiri. At-tasi', yang kesembilan, al-qamaru ba'idun. Ya, bulan itu jauh. Al-ashir, yang ke-10, al-mindilu nadhifun. Ya, sapu tangan itu bersih. Oke. Kita lanjutkan ya teman-teman. Ya. Kita baca perintahnya ini dari tamrin yang ketiga. Imla'il firaghi fi ma yali biwad'il kalimatil munasabati minal kalimatit taliyati. Ya, isilah tempat yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai dari kata-kata berikut ini. Ya, di sini telah disediakan ada kata jamilun, wasihun, maftuhun, kemudian ada kata harun, thakilun, khofifun. Ya. Jamilun artinya apa? Ya, indah. Wasihun kotor, maftuhun terbuka, harun panas, thakilun berat, khofifun ringan. Oke, kira-kira untuk nomor 1, ya di sini kita isi apa nih? Al-hajaru. Ya, al-hajaru artinya apa? Ya, batu itu. Batu itu biasanya apa? Thakilun, berat. Oke, yang nomor 2. Al-babu maftuhun. Ya, ini untuk melatih ingatan teman-teman sebetulnya ya. Ya, kan sudah ada tadi sebelumnya toh. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ats-tsalits, yang ketiga, al-qamaru jamilun. Ya, bulan itu indah. Oke, jadi kita sudah bisa membuat ya kalimat misalnya saya ganteng, berarti kita pakai domir. Nah, kalau domir itu sudah makrifat ya. Ana jamilun gitu ya, saya ganteng. Misalnya kita ingin sebutkan teman kita itu ganteng, berarti anta jamilun. Nah, gitu ya. Kamu ganteng. Dan terus sebaliknya. Misalnya saya cantik berarti ana jamilatun, tambah-tambah puto ya. Ada pembahasan khusus nanti. Kemudian yang keempat, al-waraku khafifun ya. Daun atau kertas itu ringan. Kemudian al-khamis, yang kelima, al-mindilu wasihun ya. Sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun. Susu itu panas. Oke. Jadi semua kata-kata di sini telah kita ya lengkapi ya teman-teman, sehingga menjadi kalimat yang sempurna dan berfaedah. Oke, kita lanjutkan ya. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasabatin. Ya, isilah ya tempat yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Kalau tadi katanya sudah disiapkan, sekarang teman-teman ingat kembali ya, kira-kira apa yang tepat nih untuk kita isi titik-titik ini ya. Nomor 1, titik-titik nadhifun. Nadhifun kan artinya bersih. Kira-kira diisi apa nih? Oke, silakan teman-teman isi ya yang di rumah. Kemudian nomor 2, maksurun. Nomor 3, baridun. Nomor 4, koribun. Nomor 5, ba'idun. Nomor 6, wakifun. Nomor 7, jalisun. Nomor 8, kabirun. Nomor 9, kodimun. Nomor 10, jadidun. Ya, contohnya ini kakak kasih contoh. Al-mudarrisu jadidun. Guru atau pak guru itu baru. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-qamaru, bulan. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Wasihun,
kotor, nadhifun, bersih, harun, panas, baridun, dingin, kemudian saghirun, ya kecil, kabirun, besar, maftuhun, terbuka, maksurun, rusak, patah juga bisa, thaqilun, berat, khafifun, ringan, jamilun, indah, waqifun, berdiri, jalisun, duduk. Najmun, ya, menjadi an-najmu kalau kemasukan alif lam. Ya, bintang. Ya, an-najmu, bintang itu sudah tertentukan. Dikun, ya, ayam jantan. Ya, nggak tahu ayam jantan yang mana karena masih umum kan. Kemudian kalau kemasukan alif lam, ad-diku, ya, ayam jantan itu. Rojulun, ya, laki-laki dewasa toh. Ar-rojulu, ya, laki-laki dewasa itu. Tolibun, ya, siswa. Kemudian at-tolibu, siswa itu yang sudah tertentu. Oke, kita lanjutkan ya. An-najmu ba'idun, ya, artinya bintang itu jauh. Atsani, yang kedua, ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. Yang ketiga, as-sukkaru hulwun, ya, gula itu manis. Kemudian yang keempat, at-talibu maridun, siswa itu sakit. Maridun, sakit ya. Kemudian yang kelima, ad-diku jamilun, ya, ayam jantan itu indah atau bagus juga bisa ya. As-sadis, yang keenam, ad-daftaru jadidun, ya, ad-daftaru ini buku tulis ya. Sama kayak kurrasatun, ya. Ad-daftaru buku tulis. Buku tulis itu baru. Jadidun kan baru kan. Kemudian as-sabi', yang ketujuh, at-tajiru ghaniyun, ya. Pedagang itu kaya. Ad-dukkanu maftuhun, ya. Toko itu buka atau terbuka ya. Kemudian at-tasi' al-waladu fakirun, ya, anak laki-laki itu fakir. Kemudian yang ke-10, at-tufahu ladhidun, ya, apel itu lezat, ya, ladhidun artinya lezat. Yang ke-11, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun, ya, dokter itu tinggi dan orang yang sakit itu atau pasien itu pendek. Kita lanjutkan ya. Tamarinu, ya, kenapa tidak ditanwin padahal nggak ada alif lamnya? Karena kata tamarinu ini mengikuti pola mafa'ilu. Itu kaidahnya ya. Latihan. Kita baca. Ikra waktub ma'adobti awakhiril kalimat, ya, disuruh baca dan tulis beserta dengan memberikan harokat di akhir kata tersebut ya. Al-babu, ya, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraku, ya. Jadi secara tidak langsung ya teman-teman, ya, jadi teman-teman ini dilatih ya dalam mengucapkan alif lam. Ya, karena alif lam ya yang masuk pada suatu isim nakirah ya ada dua jenis, ya, ada alif lam al-qamariyah, ada yang asyamsiyah gitu. Teman-teman sudah tahu kan ya. Kalau alif lam al-qamariyah jadi alnya dibaca, ya, contohnya seperti al-babu, alnya ini dibaca. Ya. Tapi kalau asyamsiyah contohnya pada ya at-tajiru, karena ta ini termasuk dari ya huruf syamsiyah ya. Jadi dibaca bukan al-tajiru tapi at-tajiru, dibaca lebur kepada huruf berikutnya yaitu ta gitu. Imla'il faragha fi mayali biwad'i kalimatin munasabatin. Ya. Oke, teman-teman diminta untuk meletakkan kata yang sesuai ya sehingga bisa menjadi kalimat yang sempurna. Nomor 1, titik-titik ghaniyun. Ya, tadi contohnya at-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya, gitu ya. Nomor 2, ya, as-sukkaru hulwun, begitu.
gula itu manis. Oke. Misalnya ana hulwun, ya saya manis gitu ya. Bisa juga. Kemudian yang 3 titik-titik maridun. Maridun artinya sakit. Jadi jawaban ya untuk namanya di sini disesuaikan aja dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jangan ambil kata-kata yang baru yang tidak ada di buku ini ya. Ya, sesuaikan. Ini kan untuk membantu mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari, gitu ya teman-teman. Karena belajar bahasa Arab itu syai'an fa syai'an, ya. Harus bertahap. Ya, nikmati saja prosesnya. Ya, yang penting apa yang kita pelajari hari ini benar-benar kita kuasai, benar-benar kita fahami. Ya, nomor 4 ladidun. Tadi contohnya at-tufahu ladidun. Tawilun, ya berarti tadi contohnya at-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Kemudian yang keenam qasirun. Ya, al-maridu qasirun. Pasien itu untuk orang yang sakit itu pendek. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemudian latihan yang ketiga, ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasabul kalimatal lati fil qaimati hamzah. Jadi teman-teman diminta untuk memilih ya kata-kata yang ada pada kolom B, ba ini ya. Kemudian kita sesuaikan. Ya, kira-kira ladidun ini ya, ladidun ini kita sambungkan dengan kata apa gitu. Ya, ladidun. Nah, ternyata ladidun cocoknya dengan at-tufahu gitu loh teman-teman ya. At-tufahu ladidun ya. Ini sebagai tugas lah teman-teman ya. Apel itu lezat. Satu lagi deh, misalnya maksurun ya, kira-kira biar menjadi kalimat sempurna kita cocokkan dengan mana ini maksurun nih. Ya, maksur kan artinya patah atau rusak ya. Al-qalamu maksurun, begitu. Oke. Kita lanjutkan. Al-kalimatul jadidah, kosakata-kosakata baru. Jadi teman-teman usahakan ya perhatian dengan kosakata-kosakata baru. Bila perlu kalian buat buku khusus untuk kosakata-kosakata baru ya. Hulwun ya artinya manis, maridun sakit atau pasien juga bisa. Ad-dukanu toko itu ya. Ghaniyun ya kaya. Tawilun tinggi ya. Bisa juga panjang ya. Fakirun fakir, qasirun pendek, at-tufahu apel ya. Sebenarnya nggak perlu saya jelaskan ad-dukanu toko itu ya, itu hanya untuk membantu pemahaman teman-teman bahwasanya toko itu sudah tertentu ya. Jadi bisa kita tulis toko gitu loh, sama kayak di sini at-tufahu artinya ya apel. Oke, teman-teman, sekarang kita ya coba baca ya kata-kata ya yang termasuk ya alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, di sini. Al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Oke, ada huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf asyamsiyah. Jadi ini kan kalau huruf hijaiyah ada 28 ya. 14-nya itu huruf al-qamariyah, kemudian 14-nya lagi ya huruf syamsiyah. Al-huruful qamariyah ini ya teman-teman ya. Al-abu contohnya ya, hamzah ini ya. Al-abu. Hamzah termasuk dari huruf qamariyah. Jadi alnya itu harus dibaca al-abu. Ba lagi termasuk, jadi kita baca al-babu gitu. Artinya pintu. Kalau jim ya contohnya al-jannatu artinya surga ya. Kita baca aja langsung ya. Al-himaru keledai ya. Al-khubzu artinya roti. Kemudian al-ainu artinya mata. Al-ghoda'u makan siang. Al-famu mulut. Al-qamaru bulan. Al-kalbu ya anjing. Al-ma'u air. Al-waladu anak laki-laki. Al-hawa'u ya hawa itu udara ya. Kemudian al-yadu tangan ya. Ini huruf-huruf yang termasuk dari huruf al-qamariyah. Sehingga kalau alif lam masuk ke dalam kata-kata yang huruf-huruf qamariyah ini berarti alnya dibaca gitu loh. Beda dengan ya huruf-huruf syamsiyah
Ya, ketika alif lam masuk kepada kata yang depannya itu termasuk dari huruf syamsiah, berarti alif lamnya harus dibaca lebur kepada huruf berikutnya. Contohnya at-tajiru, ya, bukan al-tajiru. Pedagang ya artinya at-tajiru. Ats-tsaubu, baju. Ad-diku, ayam jantan. Adz-dzahabu, emas, ya. Kemudian ar-rajulu, laki-laki. Az-zahratu, artinya bunga. Kemudian as-samaku, artinya ikan. Asy-syamsu, artinya matahari. As-sodru, artinya dada. Ad-dhaifu, artinya tamu. At-talibu, artinya siswa. Adz-dhahru, artinya punggung. Al-lahmu, artinya daging. An-najmu, artinya bintang. Ya, ini ya huruf-huruf yang termasuk huruf syamsiah. Ini huruf-huruf yang termasuk huruf qamariyah. Perhatikan ini kaidah-kaidah ya dalam pengucapan ya huruf-huruf al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Ya. Tamrinun, ya. Tamrinun artinya latihan. Jamaknya tadi tamarinu. Kita baca ini. Iqra'il kalimatil atiyati waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Jadi teman-teman diminta untuk membaca ya kata-kata berikut ini ya, disesuaikan dengan pengucapan huruf al-qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Silakan dibaca ya. Oke. Mari kita baca ya teman-teman. Al-baitu, ya, ad-diku, al-mudarrisu, ya. Kemudian al-babu, at-talibu, as-sukkaru, ad-daftaru, ya, al-akhu, ya, sudah terjemahin. Ya, rumah, ya, ayam jantan, kemudian pak guru, pintu, ya, siswa. As-sukkaru artinya gula, ad-daftaru buku tulis, al-akhu, ya, ini artinya apa? Ya, saudara laki-laki toh. Ar-rasulu, rasul atau utusan ya. Al-wajhu, wajah. As-sadiqu artinya sahabat. Al-Qur'anu, ya, Al-Qur'an. As-sholatu, salat. Al-ka'batu, Ka'bah ya. Ya, ar-ra'su, kepala. Al-isba'u, isba' apa? Jemari. Oke. Kemudian as-sabunu, ya, artinya sabun. Az-zufru, zufru artinya kuku. Al-fajru, fajar. Az-zuhru, waktu zuhur ya. Al-asru, waktu asar. Al-maghribu, ya, waktu maghrib. Al-isya'u, waktu isya. Oke teman-teman semua, ilahuna hal min su'alin. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Sahlun, insya Allah ya, mudah ya. Oke. Intinya pada pelajaran ketiga ini kita dikenalkan dengan isim nakiro dan isim ma'rifah. Dan huruf-huruf al-qamariyah serta huruf-huruf asy-syamsiyah. Oke teman-teman semua, saya rasa cukup ya. Insya Allah mudah. Silakan teman-teman ulangi lagi pelajarannya di tempat masing-masing ya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya buat diri pribadi ana dan antum semua. Dan tentunya semoga bisa mendapatkan atau mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mempelajari bahasa Arab termasuk dari mempelajari agama kita. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.